Dokter Jenius. Dua anak naga. Dan saat telur berada di tangan Si Yue dan Chu Tianji, tiba-tiba telur itu pecah secara bersama-sama. Dan di dalam masing-masing telur terlihat naga kecil menggeliat lembut di tangan Si Yue dan Raja Chu Tianji. Terlihat naga kecil itu sangat lucu dan imut. Si Yue, yang mulia, lebih baik segera teteskan darah kalian pada mereka, sebab orang tua mereka telah menyerahkan naga itu pada kalian berdua. Karena hamba merasakan kekuatan jahat yang membahayakan mereka berdua sedang mendekat kemari, kata Feng Kui yang berada bersama mereka. Dengan cepat Si Yue dan Raja Chu Tianji segera melukai jarinya sedikit dan meneteskan darah di kepala naga kecil di tangan mereka. Dan saat darah menetes membasahi kepala naga, terlihat cahaya terang memancar dari tetes darah mereka dan membungkus keduanya dalam cahaya yang terpancar dari darah yang menetes di kepala naga. Semakin lama cahaya semakin besar membungkus Si Yue dan Chu Tianji dengan kedua naga kecil itu. Beberapa saat kemudian, cahaya itu pun hilang. Si Yue melihat naga yang ada di tangannya kini telah berubah lebih besar dari awal dia lahir. Yang mulia, Si Yue, ayo kita kembali, ucap Phoenix setelah melihat mereka berdua mengikat kontrak. Baik, ayo Yue, ucap Raja Chu Tianji sambil membawa Si Yue lompat ke punggung Phoenix. Mereka segera terbang kembali ke kapal. Sesampainya di kapal, Raja segera memerintahkan kapal segera berjalan kembali. Dengan kecepatan penuh, kapal melaju menembus lautan sunyi. Setelah kepergian kapal kerajaan Darga, beberapa saat kemudian datang sekelompok orang yang terdiri dari 30 orang lebih, badan kekar dengan pakaian hitam datang ke tempat itu. Mereka mengendarai kapal teleportasi yang cukup besar. Namun keindahan kapal itu kalah dengan kapal milik Raja Darga. Terlihat wajah bengis mereka saat melihat daerah itu. Dan saat mereka melihat bangkai ular hitam itu, terlihat salah satu pria terlihat marah, wajahnya yang memerah karena marah. Berdebah. Siapa yang telah membunuh ular kesayanganku ini? Dan di mana naga putih itu? Teriak marah salah satu dari mereka. Pria dengan badan besar dan wajah garang menakutkan. Sepertinya dua adalah pimpinan gerombolan itu. Melihat luka di tubuh ular hitam, sepertinya dia berkelahi dengan naga kak. Dan lihat ini. Bukankah ini luka bekas cakaran? Seru salah satu pria sangar itu sambil menunjuk luka di badan bangkai ular hitam. Tapi luka di leher ini adalah luka sebuah pedang. Seru pria pertama. Mungkin ada seseorang yang telah menolong naga itu kak. Dan aku merasakan kalau naga itu telah lahir. Ucap pria itu lagi. Apa? Kahir. Tidak. Itu tidak mungkin. Guru berkata kalau naga itu akan menetas masih dalam waktu lama, seru pria pertama tak percaya dengan wajah kaget. Tapi Aki merasakan energi kecil milik mereka. Ucap pria yang ternyata memiliki kemampuan mengetahui sesuatu. Jadi mereka telah menetas. Kata pria pertama. Benarkah? Aku merasakan naga itu telah lahir. Tapi aku tidak bisa merasakan keberadaannya lagi. Ucap pria kedua. Berdebah. Siapa yang telah mengambil naga itu dari tangan kita? Teriaknya semakin marah. Apa yang akan kita katakan pada Yang Mulia? Selama ini beliau sudah menunggu lama kelahiran naga ini, ucap pria itu dengan wajah takut. Kita katakan seadanya. Apapun yang kita dapatkan, sudah menjadi resiko kita.
Ucap pria itu pasrah. Pasti guru kecewa pada kita. Ucap pria kedua. Apa boleh buat? Kita telah kehilangan mereka, dan kita tidak tahu arah mana yang mereka tempuh. Ucap pria pertama. Lalu bagaimana dengan bangkai ular milikmu ini? Kata pria kedua. Kita bakar. Ucapnya dan dari tangannya dia mengeluarkan api yang langsung membakar ular yang mengambang di permukaan air laut. Seketika api melanggar bangkai ular hingga berubah debu hitam yang mengambang di air. Namun tanpa mereka sadari, di balik sebuah awan, seekor burung kuning memperhatikan dan mendengarkan percakapan mereka. Setelah puas melihat dan mendengar, burung itu terbang menjauh dari tempat itu tanpa diketahui oleh mereka. Namun pria kedua merasakan pergerakan kecil dari atas awan. Saat dia menatap ke awan bekas Feng Kui bersembunyi, dia tak melihat apapun, hanya ada awan putih di langit. Dia masih tak percaya. Dia menyerang awan hingga awan terpecah. Namun pria itu tak melihat apapun di sana. Dia hanya melihat awan yang musnah dan hanya kekosongan yang ada. Ada apa roh? Ucap pria pertama. Tidak kak. Hanya aku merasa ada sesuatu tadi di sana. Kata pria yang dipanggil roh. Itu hanya perasaanmu saja roh. Buktinya tidak ada apa-apa di sana. Ucap pria pertama. Lalu apa yang akan kita lakukan kak? Ucap pria itu. Kita kembali dan melaporkan semua ini pada guru dan yang mulia. Ucap pria itu lagi. Kalau begitu kita kembali kak. Kata pria yang bernama Ro. Mereka segera pergi dari tempat itu. Sedangkan si Yue sendiri kini sedang bersama para guru dan sang raja serta kakek kaisar. Mereka menanyakan apa yang terjadi tadi. Dan cahaya cerah memancar dari tubuh si Yue dan Raja Chu Tianji. Kenapa kalian tadi dikelilingi cahaya? Sepertinya kalian mendapatkan hewan kontrak. Tanya Guru Wang. Benar guru. Kami mendapatkan sepasang hewan kontrak. Kata Raja dengan senang. Sepasang. Maksud yang mulia? Tanya guru yang si tak mengerti. Si Yue dan Raja Chu Tianji mengeluarkan naga kecil dari lengan baju mereka. Naga itu terlihat sangat imut berada di tangan Raja dan si Yue. Anak naga. Seru ketiga orang tua itu hampir bersamaan. Kalian mendapatkan sepasang anak naga? Tanya kakek kaisar dengan wajah kaget. Dan anak naga yang ada di tangan mereka berdua masih kecil sudah tumbuh tanduk kecil. Dan di atas masing-masing kepala naga, terlihat memiliki permata yang berada di tengah-tengah antara mata mereka. Permata itu terlihat bersinar merah sangat terang. Ini anak naga yang tadi bertarung dengan ular hitam kan? Kata Guru Wang gagah. Benar guru. Jawab Raja pelan. Apa kalian merebut mereka dari orang tua mereka? Tanya sang kakek. Tidak kakek. Ibu mereka sendiri yang memberikan padaku sebelum dia pergi. Dan dia memang sudah lama menunggu si Yue untuk memberikan telurnya pada si Yue. Malah dia sudah memberikan mana yang punya si Yue dan mana punya yang mulia Raja. Kata si Yue dengan tenang. Menunggumu. Ucap mereka bersamaan. Angguk si Yue, dan sang ibu berkelahi dengan ular hitam itu karena ular itu akan merebut telur dari sang naga. Kata si Yue lagi. Ya ampun beruntung sekali kalian. Ini. Seru kakek kaisar. Boleh kakek melihat naga itu Yue? Tanya sang kakek. Boleh kek. Jawab si Yue sambil mengulurkan naga yang asa di telapak tangannya.
Namun saat tangan kakek kaisar terulur hendak menegangnya, terdengar geraman tak suka dari si naga kecil. Wah, ternyata dia tak suka didekati oleh orang lain. Dan lihat, di tangan si Yue malah dia asyik tidur dengan tenang. Coba yang mulia. Kakek ingin memegang naga milikmu, apakah dia sama seperti milik si Yue? Ucap sang kakek. Raja Chu Tianji mendekati kaisar tua dan memberikan naga yang ada di tangannya. Namun seperti milik si Yue, naga itu menggeram marah saat tangan kakek hampir menyentuhnya. Hahaha. Ternyata mereka sepasang naga yang ganas. Mereka tak ingin disentuh orang lain selain sang pemilik. Ucap sang kakek. Guru Yangzi dan Guru Wang hanya bisa menatap kedua pemilik naga itu dengan penuh kekaguman. Anda beruntung sekali memiliki hewan kontrak seperti naga itu yang mulia. Naga putih itu hanya bisa memiliki keturunan setekah mencapai ribuan tahun. Dan sekarang mereka memiliki sepasang keturunan yang diserahkan pada kalian berdua. Kalian memang sangat pantas berjodoh dengan naga itu. Kata Guru Yangzi dengan bangga. Mungkin sudah takdir kami memang harus bersatu, hingga naga pun merestui hubungan kami, hingga dia memberikan keturunan mereka pada kami. Ucap sang raja dengan penuh bangga dan bahagia. Si Yue sendiri hanya bisa tersenyum malu mendengar ucapan sang raja. Yue, kalau bisa keluarlah. Aku ada berita untuk kalian. Ucap Feng Kui dalam pikiran si Yue. Mendengar ucapan Feng Kui, si Yue kaget. Dia segera mengajak raja keluar. Yang mulia, kita keluar sebentar, kakek, guru. Izinkan murid keluar sebentar, kata si Yue. Mendengar ucapan si Yue, Raja Chu Tianji tahu ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Benar kakek. Izinkan Chu Tian keluar bersama si Yue. Ucapnya. Kalian mau kemana? Tanya kakek lagi. Ada sesuatu yang harus kami bicarakan kek. Ucap raja pada sang kakek. Baik. Kalau begitu kalian pergilah. Biarkan kami bertiga berbincang, bidang dulu. Ucap kakek kaisar. Terima kasih kek. Kami keluar dulu. Pamit mereka berdua. Raja dan si Yue akhirnya pergi keluar bersama dari kamar kakek kaisar. Setelah mereka keluar ruangan, seekor burung kecil kuning hinggap di bahu kiri si Yue. Ada apa Kui? Tanya si Yue setelah mereka berada di kamar tempat si Yue tidur. Kamar milik si Yue bersebelahan dengan kamar Raja Chu Tianji. Ada kabar untukmu, yang harus kalian ketahui. Ucap Feng Kui. Tunggu Yue. Burung ini? Tanya raja dengan wajah heran. Dia Feng Kui, Phoenix yang tadi membawa kita di lautan. Jawab si Yue. Dia burung tadi. Tanya raja tak percaya. Cek. Dia bisa lebih kecil dari ini Tians. Ucap si Yue. Terlihat wajah sang raja menatap si Yue dengan tatapan sulit di gambaran. Ada apa? Tanya si Yue lagi. Ada berapa hewan kontrak yang kau miliki Yue? Tanya raja. Ada beberapa. Memangnya kenapa Tians? Jawab si Yue. Boleh aku tahu? Ucap raja penasaran. Kau nanti pasti akan tahu. Jawab si Yue. Aku ingin mengenal mereka dan kau juga harus tahu makhluk kontrakku. Ucap raja. Baik. Tapi jangan sekarang, saat ini bukan waktunya. Ucap si Yue. Baik. Lalu ada kabar apa yang dia bawa? Tanya raja. Katakan Kui. Ucap si Yue. Ternyata yang memiliki ular hitam itu adalah kepala prajurit kerajaan iblis.
Mereka sengaja mencari keberadaan dua naga kembar itu. Ucap Feng Kui. Berapa orang tadi? Tanya si Yue. Lebih dari 30 orang. Jawab Feng Kui. Jumlah yang tak seimbang, untunglah kita segera pergi. Kata Raja Chu Tianji. Benar. Mereka rata-rata berada di alam puncak dan alam roh. Dan satu ada di alam roh akhir. Walaupun aku tahu ada yang mulia Raja Chu Tianji, ketiga guru, namun masih ada kakek kaisar yang sakit dan sedang membutuhkan perawatan pemulihan kesehatannya. Yang membuat hamba harus meminta yang mulia bersama si Yue menghindar dari mereka. Hamba pikir belum saatnya si Yue bertemu dengan mereka. Kata Feng Kui. Aku mengerti tindakanmu, dan aku mengucapkan terima kasih. Ternyata makhluk kontrak calon istriku berpikir bijaksana. Ucap Raja Chu Tianji memuji. Terima kasih yang mulia. Jawab Feng Kui. Tunggu Kui, Tians. Siapa prajurit iblis itu, dan dari mana mereka? Tanya si Yue. Mereka adalah prajurit kerajaan iblis. Dan kau pasti akan bertemu dengan mereka suatu saat nanti Yue. Tiba-tiba terdengar suara Xiao Tu yang baru keluar dari ruang teratai. Setelah beberapa waktu tidak pernah keluar. Karena dia menjaga keluarga si Yue dan para sahabatnya. Kini dia sudah berada di pundak si Yue bersama Tiger yang tidur tenang di pundak si Yue. Xiao Tu. Kau keluar? Tanya si Yue. Aku mendengar suara Feng Kui yang menyenut prajurit kerajaan iblis. Ada apa dengan mereka Feng? Ucap Xiao Tu. Mereka muncul di tengah lautan mati ini. Jawab Feng Kui. Yue, hewan apa ini? Sepertinya aku pernah melihatnya. Tanya Raja pada si Yue. Tentu saja Tians. Bukankah dulu kau sudah pernah bertemu saat berada di jurang hutan roh? Kata si Yue. Oh, dia makhluk yang selalu bersamamu. Tapi dia tidak sekecil ini. Kata Raja Chu Tianji lagi. Dia bisa sekecil yang kita harapkan, seperti juga ketiga hewan rohku ini. Jawab si Yue. Tunggu Yue. Kenapa aku mencium bau naga Nagin? Apakah dia berada di sini? Tanya Xiao Tu sambil mengenduskan hidungnya membau udara. Dia mencium udara kanan kiri. Dan saat sampai di lengan si Yue, Xiao Tu berhenti. Yue, kau bau Nagin. Serunya. Nagin siapa? Tanya si Yue heran. Naga putih. Jawab Xiao Tu. Kau mengenal dia tuh? Tanya si Yue. Dia sahabatku. Ucap si Yue. Terlibat wajahnya mulai cemas. Kami memiliki keturunannya. Ucap Raja Chu Tianji. Maksud yang mulia. Ucapnya semakin cemas. Dan akhirnya si Yue menceritakan pertemuan mereka dengan naga putih yang bertarung dengan seekor ular hitam besar. Dia terluka sangat parah. Karena ular itu akan mengambil telur miliknya. Dia berkata kalau dia menungguku tuh. Apakah dia tahu tentangku? Kata si Yue heran. Dia bukan menunggumu Yue. Tapi menunggu pemilik darah Phoenix. Dan kebetulan kaulah pemilik asli darah Phoenix. Dia menginginkan putranya menjadi makhluk kontrak pemilik darah Phoenix. Kata Xiao Tu. Apa? Yue pemilik darah Phoenix? Seru Raja Tianji dengan wajah kaget. Yang mulia. Kau mengatakan kalau kau kekasih si Yue, tetapi kau tidak tahu kalau kekasihmu adalah pemilik darah Phoenix. Seru Xiao Tu dengan wajah kesal. Ya dewa. Ternyata si Yue pemilik darah Phoenix yang asli. Lalu Lin Yun itu.
Tanya Raja Chu Tianji lagi. Apakah kau melihat tanda seorang gadis berdarah Phoenix ada padanya? Tanya Xiao Tu dengan nada kesal. Tidak, ucap Raja dengan cepat. Nah itu Anda sudah tahu. Jawab Xiao Tu lagi. Yue, apa benar yang dikatakan makhluk kontrakmu? Kata Raja pada si Yue. Karena dia bukan makhluk kontrak, tapi makhluk milik manusia yang memiliki darah Phoenix. Jawab si Yue. Yang mulia. Dia kelinci darah yang merupakan makhluk surgawi. Dia pengikut manusia yang memiliki darah Phoenix. Ucap Feng Kui yang kini sudah berkumpul dengan kedua temannya di bahu si Yue. Raja hanya bisa tertegun mendengar ucapan mereka. Yue, aku boleh melihat anak dari sahabatku. Ucapnya memohon. Mereka ada dua hewan Xiao Tu. Ucap si Yue. Dua. Ucap Xiao Ti dengan wajah kaget. Benar mereka ada dua. Naga Nagin memberikan satu padaku dan satu lagi pada Tians. Jawab si Yue. Mendengar ucapan si Yue, Xiao Tu kaget. Ah, Yue, ayo. Aku ingin melihat dua anak Nagin. Seru Xiao Tu. Akhirnya si Yue menunjukkan naga yang ada padanya. Dan Raja Tianji juga menunjukkan naga yang ada pada dia. Ah. Lucu sekali mereka. Ucap Xiao Tu dengan wajah gemas. Dan anehnya dua binatang itu terlihat sangat senang pada Xiao Tu. Setelah melihat dan memegang dua naga itu, Xiao Tu berkata, Si Yue, biarkan mereka bersamaku. Tidak baik mereka berada di luaran seperti ini. Banyak manusia yang ingin memiliki mereka. Ucap Xiao Tu. Kalau aku memang ingin menitipkan mereka padamu tuh. Tapi yang mulia belum tentu setuju miliknya kau bawa. Kata si Yue. Aku juga setuju Xiao Tu membawanya. Memang benar kata dia. Keselamatannya lebih baik jika naga itu bersama Xiao Tu. Kara rajin Chu Tianji ramah. Kalau begitu aku akan membawa mereka sekarang. Ucap Xiao Tu. Tak lama si Yue menghilang bersama kedua anak naga tersebut. Melihat kejadian itu terlihat kekagetan di wajah Raja Chu Tianji. Mereka kemana Yue? Tanya dia. Mereka berada di tempat aman Tians. Kau percaya padaku kan? Ucap si Yue. Pasti sayang. Apapun yang kau lakukan aku selalu percaya padamu. Jawab Raja Chu Tianji. Suatu saat kau akan tahu, tapi bukan sekarang. Kata si Yue lagi. Mendengar ucapan itu, Raja Tianji bahagia. Karena itu menunjukkan kalau si Yue mulai mempercayainya. Udahan dulu ya. Aku sambung besok. Jangan lupa like, vote, dan komennya aku tunggu. Maaf kalau masih ada typonya. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertarungan Sang Naga. Episode berikutnya. Kembali ke Kerajaan Darga. Dokter Genius. Kembali ke Kerajaan Darga. Suatu saat GG akan tahu, tapi bukan sekarang. Kata si Yue lagi. Mendengar ucapan itu, Raja Tianji tersenyum bahagia. Karena kalimat itu menunjukkan kalau si Yue mulai mempercayainya. Dia tidak butuh apapun, dia butuh kepercayaan gadis pujaan hatinya ini. Gak apa Yue. Aku akan menunggu sampai kapanpun saat itu tiba. Ucap Raja sambil membelai lembut kepala si Yue. Tiger dan Feng Kui semakin yakin kalau pria di depan mereka sangat mencintai master mereka. Dan mereka tahu kekuatan pria ini sangat tinggi. Kui, kau tadi kembali ke tempat itu? Tanya si Yue. Iya.
Aku ingin tahu siapa mereka. Jawab Feng Kui. Lain kali jangan kau lakukan itu. Bagaimana bisa kau menyelidiki mereka di tengah hamparan laut seluas ini? Di mana kau bisa sembunyi bagaimana jika mereka menemukan dirimu dan terjadi sesuatu padamu? Aku tidak ingin terjadi apapun padamu Kui. Ucap si Yue sambil mengangkat tubuh kecil Feng Kui dan menaruhnya di telapak tangan. Aku tidak ingin melihat kalian celaka, ingat itu Kui. Ucap si Yue dengan lembut. Namun ada kesan marah di dalam kalimatnya. Mendengar ucapan si Yue, Feng Kui dan Tiger terkejut. Mereka tak menyangka si Yue begitu menyayangi mereka. Begitu juga dengan Chu Tianji. Begitu perhatiannya si Yue pada makhluk kontraknya. Sedangkan dia selama ini tidak pernah memberikan perhatian sebesar itu pada kedua makhluk kontraknya. Iya, maaf Yue, ucap Feng Kui pelan. Jangan ulangi lagi. Keselamatan kalianlah yang lebih aku butuhkan dan lebih utama dari tugas kalian. Aku tidak mau kalian celana. Ucap si Yue lagi. Iya Yue, aku mengerti. Jawab Feng Kui lagi. Mereka terdiam sejenak. Ya sudah, kau istirahatlah dulu. Sebentar lagi kita akan keluar dari lautan ini. Dan akan melanjutkan perjalanan kita dengan berteleportasi lagi. Ucap Raja Chu Tianji sambil mencium lembut dahi si Yue tanpa seizin pemiliknya. Namun si Yue mulai terbiasa dengan sikap sang raja yang membuat dia kesal. Setelah mencium dan mengusap lembut kepala si Yue, Chu Tianji segera melangkah keluar. Sedangkan si Yue sendiri segera naik ke atas pembaringan. Dia segera duduk lotus dan mulai bermeditasi. Beberapa waktu kemudian mereka sampai kembali di darat tanpa mendapat gangguan lagi. Mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju kerajaan Darga. Setelah merasa kekuasaan kembali dan badannya segar, si Yue segera keluar dari ruangannya setelah mandi dan berganti pakaian. Ternyata hari sudah pagi. Dia membawa beberapa buah yang Feng Kui ambil dari ruang teratainya. Sambil membawa buah, si Yue berjalan ke arah ruang makan. Di sana dia bertemu beberapa pelayan pria. Salam Tuan Muda. Sapa mereka ramah. Mereka tahu kalau pemuda tampan ini adalah teman dekat raja mereka. Salam juga. Oh ya. Tolong kau tata buah ini di meja makan, dan yang keranjang kecil untuk kalian. Kata si Yue sambil memberikan 2 keranjang buah kepada mereka. Ini untuk kami. Tanya mereka tak percaya. Iya. Kenapa? Kalian juga butuh kekuatan untuk membuat makanan yang kalian berikan pada kami. Jadi kalian juga berhak mendapat makanan yang sama dengan kami. Ucap si Yue. Terima kasih Tuan Muda. Ucap mereka bersamaan. Sambil menerima 2 keranjang itu, terlihat mata mereka berkaca-kaca. Ya sudah, aku pergi ke ruang pengobatan. Kata si Yue. Silahkan Tuan Muda. Ucap mereka bersamaan. Si Yue segera melangkahkan kakinya ke arah kamar Kakeksi. Ternyata Tuan Muda itu baik hatinya. Sudah memiliki wajah tampan, hatinya juga baik sekali. Andai aku seorang wanita, mungkin aku akan jatuh cinta sampai mati padanya. Ucap salah satu pelayan yang ada di sana. Benar katamu. Dia pria baik hati. Dia orya baik, baik hati, baik wajah, juga baik jiwanya. Ucap yang lain. Tanpa disadari si Yue dan pelayan. Ketiga guru sekte tapak dewa yang sedang berjalan ingin pergi ke anjungan melihat keadaan perjalanan mereka.
Mereka terhenti saat melihat dan mendengar percakapan si Yue dan para pelayan. Mereka tertegun dengan sikap si Yue pada para pelayan. Setelah melihat si Yue pergi, mereka saling bertatapan. Gadis yang memiliki sifat terlalu baik. Dia baik pada semua orang, tapi dia juga waspada dan selalu bersikap dewasa tidak sesuai dengan tubuhnya yang masih muda. Ucap guru Yangxi sambil tersenyum. Bahagia. Dia gadis bijaksana dan lembut. Pantas sekali jika dia menjadi ratu kerajaan Darga. Ucap guru San yang jarang berkomentar atau memuji seseorang. Dan kini dengan wajah bangga dia memuji si Yue. Beruntungnya kita memiliki dia terlebih dahulu, dari perguruan lain. Ucap guru Wang. Akhirnya mereka berjalan ke arah anjungan kapal kembali. Kenapa aku merasa kalau ciri gadis ini adalah ciri gadis pemilik darah Phoenix, tapi kalau dia ini si gadis darah Phoenix lalu Nona Lin Yun. Siapa sebenarnya di antara mereka berdua yang asli pemilik darah Phoenix? Batin guru Yangxi berbicara sendiri. Sedangkan si Yue kini sudah ada di depan kamar kakek kaisar. Tok, 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 masuk. Terdengar suara kakek kaisar menyuruh si Yue masuk. Perlahan si Yue mendorong pintu lamar. Terlihat Raja Chu Tianji sedang duduk bersama sang kakek. Selamat pagi kek. Sapa si Yue. Selamat pagi Yuer. Kemarilah cucu cantik kakek. Ucap kakek kaisar dengan wajah cerah. Bagaimana keadaan kakek sekarang? Tanya si Yue. Kakek merasa semakin segar. Tak sabar rasa bia kakek ingin segera tiba di istana. Ucap kaisar tua sambil tertawa. Sebentar lagi kita juga akan sampai kek. Ucap Raja Chu Tianji lembut. Selamat pagi Yuer. Ucap sang raja bucin tanpa malu menunjukkan kasih sayangnya pada si Yue di depan sang kakek. Selamat pagi yang mulia. Jawab si Yue. Yuer. Terdengar suara raja kembali. Si Yue sadar akan kesalahan ucapannya. Ah. Maaf. Maaf yang mulia. Salah Tians. Ucap si Yue dengan jenaka. Melihat tingkah kedua anak manusia di depannya, kakek kaisar yang sudah memiliki banyak pengalaman itu hanya bisa tertawa. Hahaha. Kapan aku akan mendapat cicit manis dari kalian ha? Ucap kakek kaisar membuat si Yue tersipu malu. Dan terlibat wajahnya yang putih menjadi merah. Sedangkan sang raja tertawa bahagia. Tenang kek. Kalau kekasihku sudah mau kunikahi, pasti kami akan memberimu cicit. Ucap raja sambil menatap si Yue dengan tatapan menggoda. Mendengar ucapan raja, si Yue hanya bisa memelototkan matanya tanpa sadar. Dia lupa siapa pria di depannya. Kek, si Yue membawakan kakek buah segar. Apakah kakek sudah makan dan minum obat? Kata si Yue mengalihkan persoalan. Sudah tinggal minum obatnya saja. Ucap kaisar tua. Kalau begitu kita minum obat dulu ya kek. Ucap si Yue. Dan kaisar tua hanya menganggukkan kepalanya. Dan dengan lembut si Yue membantu sang kakek meminum pil beriret yang kini tinggal beberapa biji lagi. Serta meminumkan air suci yang si Yue bawa. Ini air suci nak. Kata kakek kaisar. Bebar kek. Jawab si Yue. Berapa keping uang yang kau habiskan untuk membeli air ini nak? Tanya kasar tua. Tidak sekeping pun uang pun yang si Yue keluarkan untuk air ini kek. Ini air milik si Yue sendiri. Jadi kakek nggak usah memikirkan tentang air itu lagi ya. Yang penting sekarang kakek cepat sembuh. Ucap si Yue sambil tersenyum.
Terima kasih sayang. Kau memang gadis baik. Ucap kaisar tua sambil mengusap kepala si Yue dengan sayang. Karena kakek kaisar orang yang baik juga. Jawab si Yue sambil tersenyum manis. Hei, ternyata kau pandai merayu juga ya. Ucap kaisar tua sambil tertawa. Si Yue belajar untuk merayu kakek. Goda si Yue. Walaupun tidak kau rayu, raja pasti akan kuberikan padamu, karena dia mencintaimu. Benarkan yang mulia? Ucap kakek sambil menatap sang raja. Ternyata kakekku tahu kalau aku sangat mencintai gadis di depan kakek. Tentu saja kek. Aku sangat mencintai dia. Apapun akan aku lakukan demi kebahagiaan dia, aku janjikan itu kek. Ucap raja sambil berdiri di dekat si Yue yang sedang membungkuk menyelimuti kaisar tua. Kakek. Ucap si Yue sambil cemberut. Loh, kau tidak percaya. Kau tadi mendengarnya kan? Ucap kakek semakin menggoda si Yue. Baik. Si Yue percaya. Sekarang kakek istirahat. Agar nanti saat turun dari kapal ini badan kakek segar dan kuat. Dan ini si Yue bawakan buah untuk kakek. Ucap si Yue sambil kembali tersenyum. Buah segar. Kata raja dan kakek setelah melihat apa yang dibawa si Yue. Sebab sejak tadi mereka tidak tahu apa yang dibawa si Yue. Sebab buah dalam heranjang tertutup kain. Dari mana kau dapatkan buah itu Yue? Tanya raja. Saat mau berangkat, si Yue membeli lebih dahulu. Jawab si Yue. Walau dalam hati dia meminta maaf karena telah berbohong. Ya sudah, ayo kupaskan satu untuk kakek. Ucap kakek kaisar. Si Yue segera mengambil dan mengupas buah pir lalu dia berikan pada kaisar tua. Setelah memakan beberapa suapan, kaisar merasakan kesegaran pada tubuhnya. Dan buah itu terasa manis dan segar. Yue, buah ini rasanya segar sekali. Kakek bisa menghabiskan semuanya sendiri. Ucap kakek kaisar. Boleh. Tapi jangan sekaligus kek. Pelan-pelan saja. Kata si Yue sambil tersenyum. Percakapan mereka terhenti saat ketukan terdengar di daun pintu. Ternyata pelayan mengatakan kalau makanan sudah tersedia. Akhirnya raja meminta izin untuk membawa si Yue keluar. Pergilah. Aku juga ingin beristirahat. Agar saat kita sampai di istana, kesehatanku sudah membaik sepenuhnya. Ucap kakek kaisar. Kalau begitu kami keluar dulu kek. Ucap raja dengan wajah senang. Iya. Kalian pergi saja. Aku tahu sejak tadi kau ingin membawa si Yue pergi. Kau iri karena dia lebih memperhatikan kakekmu kan? Goda kaisar tua pada sang cucu. Cek. Ternyata kakek tahu juga. Ucap raja dengan songongnya. Dasar anak nakal. Ucap sang kakek sambil tertawa. Gege. Kenapa ngomong seperti itu pada kakek? Kata si Yue kesal. Tidak apa-apa. Kakek sayang kita kok. Ayo kita makan dulu. Ucap Raja Chu Tianji. Pergilah Yue. Jangan marah padanya, kami hanya bercanda. Ucap kakek kaisar. Si Yue tersenyum dan pergi bersama raja. Sedangkan sang kakek tersenyum melihat cucu kesayangan pergi dengan wajah bahagia. Aku juga bahagia jika kau bisa mendapatkan dia Jr. Ucap kakek pelan. Dia pun segera menutup mata untuk istirahat seperti yang disarankan si Yue. Sedangkan mereka berdua berjalan ke ruang makan bersama-sama. Sedangkan di tempat lain, di dalam kapal itu juga
Terlihat Murong bersama Lian Kun sedang makan bersama dengan pengawal pribadi raja serta orang-orang kepercayaan raja. Murong, kenapa si Yue tidak pernah bersama kita? Tanya Lian Kun. Aku dengar dia sedang mengobati seseorang. Ucap Murong. Seseorang? Siapa? Tanya Lian Kun. Kata Guru San. Seseorang yang sangat penting di kerajaan Darga. Ucap Murong lagi. Si Yue memang sangat ahli dalam pengobatan. Ucap Lian Kun yang ingat kalau kakek Fang Bo, si Yue lah yang telah menyembuhkannya. Dari mana kau tahu kalau si Yue ahli dalam pengobatan? Tanya Murong penasaran. Dia memang tahu kalau si Yue ahli dalam pengobatan. Tapi kenapa Lian Kun juga tahu? Kakek Fang Bo yaitu tetua pertama klan Si, pernah sakit selama belasan tahun. Sudah berpuluh tabib dan dokter yang didatangkan untuk memeriksa dan menyembuhkan kakek Fang Bo. Dan kau pernah bertemu dengan saudaraku yang bernama Si Yuan Ru yang selalu bersama Si Yue dan kelompoknya di turnamen kemarin. Tanya Lian Kun pada Murong. Si Yuan Ru. Terlihat Murong berpikir sebentar. Apakah pria tampan agak kurus yang selalu berjalan dengan kakaknya si Yue? Ucap Murong setelah mengingat wajah Yuan Ru. Benar. Dia juga mengalami koma selama bertahun-tahun. Tapi dia tidak sembuh dan tidak ada yang sanggup menyembuhkan dia. Tapi ketika si Yue datang, serta-merta kakek Fang Bo dan Yuan Ru sembuh total. Semua itu berkat kepintaran dan kemampuan si Yue dalam pengobatan. Ucap Lian Kun penuh semangat. Dan tanpa mereka sadari semua orang yang sedang makan bersama mereka mendengar omongan Lian Kun. Ya maupun. Jadi si Yue juga mampu mengobati orang yang sudah bertahun-tahun koma. Seru Murong kagum. Benar sekali. Jawab Lian Kun bangga. Dia bangga memiliki saudara yang sejenius si Yue. Aku juga pernah disembuhkan oleh dia. Bukan hanya aku, tapi ibuku. Ibu dan aku yang hampir mati untung bertemu dengan dia. Jika tidak, mungkin saat ini hanya adikku yang hidup dan terluka-lunta dan menderita. Ditinggal aku dan ibuku. Ucap Murong dengan sedih mengingat masa lalu. Maksudmu? Tanya Lian Kun. Akhirnya Murong menceritakan pertemuan pertama si Yue dengan sang adik, malah akhirnya dia yang membongkar kebusukan sang paman yang memfitnah dan membunuh sang ayah. Benarkah? Aku tak menyangka saudara sepupuku itu sehebat itu. Ucap Lian Kun. Dan kau harus tahu. Dia juga putri kerajaan Long. Dia penguasa ketiga kerajaan Long. Ucap Murong dengan wajah bangga. Sebab dia sadar kalau dia harus bangga memiliki salah satu penguasa kerajaan Long seorang wanita yang kuat seperti si Yue. Apa? Yang benar saudara Murong. Kok bisa? Seru Lian Kun tanpa sadar dia berseru. Ses. Jangan keras. Ucap Murong sambil menatap sekeliling mereka. Dan ternyata mereka menjadi pusat perhatian semua orang. Hehe. Maaf kami mengganggu kalian. Ucap Murong sambil tersenyum canggung. Iya. Maafkan kami tuan-tuan. Maafkan kami. Kami tidak sengaja. Ucap Lian Kun sedikit takut. Tidak masalah. Lanjutkan saja ceritanya. Kami juga penasaran, bukankah kerajaan Long adalah kerajaan terbesar kedua setelah kerajaan Feng di alam tengah? Lalu kenapa bisa saudara si Yue menjadi penguasa ketiga kerajaan Long? Tanya Ye Mai yang sekarang sedang makan bersama mereka berdua. Ye Xie dan Ye Gu juga berada di sana.
Tanpa sengaja mereka mendengarkan Lian Kun dan Hong Murong yang sedang berbicara tadi. Dan mereka mendengar semua ucapan kedua orang itu. "Maksud Anda juga ingin tahu?" tanya Hong Murong. Mereka semua menganggukkan kepala bersama. Akhirnya Hong Murong menceritakan apa yang dia ketahui. Dia berkata kalau putra mahkota sendiri yang mengatakan pada semua penduduk kerajaan Long kalau Si Yue merupakan adik angkatnya. Dan Si Yue merupakan penguasa ketiga setelah raja dan putra mahkota. Kami mendengar itu, setelah putra mahkota pulang dari kerajaan Feng. Yang aku dengar putra mahkota ikut membongkar masalah kejahatan pangeran kedua kerajaan Feng bersama Tuan Muda Si Yue. Ucap Murong yang tahu kalau Si Yue menyembunyikan identitas dirinya. Semua orang terdiam mendengar penjelasan Hong Murong. Mereka berpikir sendiri di dalam pikiran mereka. Apalagi yang ada pada Si Yue yang akan kembali mengejutkan mereka. Setelah selesai makan, mereka kembali ke tempat mereka masing-masing. 2 hari kemudian, mereka telah berada di atas wilayah kerajaan Darga. Dan pada siang hari mereka telah berada di atas istana kerajaan Darga. Untuk segera menurunkan penumpangnya. "Si Yue, kau harus ikut kakek tua ini ke istana," kata kaisar tua dengan wajah teduhnya. "Tapi Kek, Si Yue harus datang ke perguruan lebih dahulu bersama guru," ucap Si Yue. Melihat kasar tua mengharapkan Si Yue datang ke istana, guru yang tahu kalau kasar tua masih takut penyakitnya kambuh. "Si Yue, kau boleh tinggal di istana dulu beberapa hari, setelah Yang Mulia Kaisar benar-benar sembuh, kau bisa pergi ke sekte untuk melaporkan kedatanganmu," kata guru Yang Si. Mendengar ucapan sang guru, Si Yue tak bisa lagi menolak permintaan kaisar tua. "Baik guru. Si Yue akan tinggal di istana dalam beberapa hari ini untuk melihat kondisi kakek kaisar. Sekaligus Si Yue ingin tahu kenapa racun mematikan itu bisa ada di tubuh kakek kaisar," ucap Si Yue sambil menatap kaisar tua. "Ya dewa, aku hampir lupa. Benar kata Si Yue yang mulia, kita harus menyelidiki mengapa racun itu ada di tubuh Yang Mulia Kasar Tua. Ini menunjukkan kalau si pelaku bukan berasal dari luar kerajaan, tapi ada di dalam," ucap Guru Wang. "Benar kata Yuer dan Guru. Aku akan menyelidiki secara tuntas masalah ini," ucap Raja dengan dingin. "Ya sudah, ayo kira bersiap untuk turun dari kapal ini," kata kaisar tua sambil berdiri. "Yang Mulia, kakek," seru mereka hampir bersamaan. "Ah, kalian ini. Biarkan aku jalan sendiri. Aku cukup lama tinggal di atas pembaringan. Jadi biarkan sekarang aku berjalan sendiri," ucap kasar dengan tegas. Mereka terdiam mendengar ucapan kaisar tua. "Benar juga kata kakek. Baiklah kalau begitu biarkan hamba berjalan bersama kakek kaisar," ucap Si Yue sambil berjalan di sebelah kasar tua. "Tentu saja cucu cantikku, kalau ada dirimu di sebelahku mana mungkin aku akan kesakitan lagi," ucapnya dengan bahagia. "Kek, aku juga akan berjalan bersamamu. Setelah ada Yuer kenapa kakek melupakan aku?" ucap sang raja sambil melangkah ke arah kaisar tua. Dia berjalan ke sebelah kaisar berlawaban dengan Si Yue. "Ternyata kau memperhatikan kakek tua ini setelah ada Si Yue he. Dasar anak nakal," ucap kasar tua dengan wajah cemberut pura-pura marah. "Kakek, mana mungkin. Bukankah aku selalu memperhatikan kakek?"
Jangan membuat raja ini malu di depan calon istriku, kek. Ucap raja dengan wajah dibuat sedih. Kau ini, kenapa semakin hari aku merasa kau semakin manja? Kenapa kau tidak manja pada calon istrimu saja? Ya sudah, ayo kita turun. Ajak kasar tua sambil mulai melangkah bersama si Yue dan raja. Mendengar ucapan sang kakek, terlihat wajah gembira terlihat di wajahnya. Dia tersenyum sambil mebatap si Yue. Sedangkan si Yue sendiri hanya bisa tertinggi malu. Ya ampun, kek. Kenapa kakek harus berkata seperti itu sih? Tuh kan, si raja mesum senyum sendiri. Omel si Yue dalam hatinya. Namun si Yue masih dengan lembut memapa kaisar tua melangkah keluar dari kamarnya. Dan saat menuruni tangga kapal, dia membimbing tangan kasar tua untuk melangkah pelan turun dari kapal. Dan di sebelah sang kakek, terlihat sang raja berjalan dengan gagah mengawal kedua pria beda umur itu dengan wajah gagahnya. Si Yue terlihat di mata para penghuni istana yang telah menunggu dan menyambut kedatangan mereka merupakan pria tampan berkarisma berjalan dengan gagah membimbing kaisar tua. Mereka terpanah melihat ketampanan pria yang berjalan bersama kaisar dan raja. Dan di antara para penyambut itu, terlihat Perdana Menteri Sang Beiki sedang berdiri bersama istri dan kedua putranya dan juga gadis cantik Lin Yun. Mereka berdiri bersama para pangeran dan putri serta selir kerajaan. Melihat si Yue berada di samping kaisar tua, terlihat keterkejutan di mata Lin Yun. Tak lama terlihat rona marah di wajah cantiknya. Namun beberapa saat kemudian dia telah berubah kembali dengan wajah lembutnya. Tanpa dia sadari kalau tiga binatang cantik menatap padanya dengan tatapan tajam dan marah. Sedangkan di antara para pengawal raja, terlihat Ye Xie dan Ye Gu menatap gadis itu tajam. Jadi setiap tingkah lakunya dapat terlihat dengan jelas oleh mereka. Dasar wanita licik. Andai kami tidak tahu akan kelicikan dia, pasti kami akan terkecoh dengan wajah malaikatnya. Ucap Ye Xie pelan pada Ye Gu. Benar katamu Xie. Wajah bagai malaikat itu ternyata rubah berbahaya. Ucap Ye Gu. Kita tak pernah menyangka kalau wajah cantik Nona Lin Yun merupakan topeng cantik untuk mengelabui segala perbuatan jahatnya. Untung saja raja bertindak cepat, kalau tidak kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan si Yue dan dua pria murid baru guru Yang Si. Jawab Ye Xie. Memangnya apa yang dilakukan Nona Lin Yun pada ketiga muridku itu? Tiba-tiba terdengar suara dari belakang kedua pengawal sang raja. Maaf ya sobat. Kita lanjut besok. Yang minta update 2 episode maaf ya. Autor nggak bisa nurutin permintaan kalian, maaf ya. Jangan lupa like, vote, dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. 2 Anak Naga. Episode berikutnya. Sifat Lin Yun sebenarnya. Dokter Jenius. Sifat Lin Yun sebenarnya. Kita tak pernah menyangka kalau wajah cantik Nona Lin Yun merupakan topeng cantik untuk mengelabui segala perbuatan jahatnya. Untung saja raja bertindak cepat, kalau tidak kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan si Yue dan dua pria murid baru guru Yang Si. Jawab Ye Xie. Memangnya apa yang dilakukan Nona Lin Yun pada ketiga muridku itu? Tiba-tiba terdengar suara dari belakang kedua pengawal sang raja. Tentu saja suara itu membuat Ye Xie dan Ye Gu kaget bukan main, sebab mereka sudah mengecilkan suara mereka agar tidak terdengar orang lain. Ngerumpi ketahuan. Guru Yang Si, Guru Wang.
seru mereka bersamaan. Terlihat Guru Yangzi dan Guru Wang berdiri di belakang mereka dengan wajah terlihat marah. "Maaf Guru," ucap Ye Xie. "Katakan pada kami apa maksud kalian dengan ucapan yang kalian kalian tadi," kata Guru Yangzi sambil menatap mereka berdua. Akhirnya Ye Xie memberitahukan pada Guru Sang Junjungan, apa yang terjadi saat mereka kembali dari kota dingin. Mendengar penutupan dari Ye Xie, terlihat wajah Guru Yangzi sangat marah. "Dia berani ingin membunuh murid yang telah kami pilih. Apakah dia sadar apa yang telah dia perbuat?" seru Guru Wang dengan marah. Sedangkan Guru Xi terlihat semakin dingin. Dia menatap ke bawah ke arah Nona Lin Yun yang sedang menyambut kedatangan Kaisar dan Raja. "Tapi apa benar dia yang menyuruh mereka?" ucap Guru Wang setelah melihat wajah lembut Lin Yun. "Mereka mengatakan semua itu sebelum mereka menyerang kami. Mereka mengatakan semua itu karena mereka berpikir kalau kami akan segera mati," ucap Ye Xie. "Bodoh. Apakah mereka tidak mengenal kalian berdua?" tanya Guru Wang. "Lo ada kedua pengalaman raja. Hamba juga tidak tahu Guru. Sepertinya mereka tidak mengenal hamba," jawab Ye Xie. "Apakah kau juga lupa Wang yang selalu terlihat di muka umum bukankah hanya si Ye Mai? Mereka berdua hanya ada dalam bayangan raja," ucap Guru Yangzi. "Lalu mengapa mereka ada di sini?" kata Guru Wang lagi. "Sekarang kami pengawal pribadi Putri Xi Yue," ucap Ye Gu menjawab pertanyaan dari Guru Wang. Mendengar ucapan Ye Gu, Guru Wang terlihat kaget. "Kak, apakah kau tahu maksud raja yang sangat peduli pada murid Xi Yue?" kata Guru Wang. "Bodoh. Dasar bodoh. Tentu saja aku tahu. Itu bertanda kalau Xi Yue murid kita akan menjadi ratu kerajaan ini di masa depan," ucap Guru Yangzi. Tentu saja Guru Wang kaget, namun percakapan mereka terhenti saat para penyambut Kaisar dan Raja memberi salam dan penghormatan pada Raja dan Kaisar tua. "Salam sejahtera dan sehat selalu untuk Kaisar tua dan Raja. Semoga keberkahan dan kebahagiaan selaku bersama yang mulia berdua," ucap mereka serempak. "Terima kasih atas sambutan kalian semua. Tapi mari kita masuk ke dalam istana, sebab aku harus banyak beristirahat agar penyakitku lekas sembuh," ucap Kaisar tua sambil tersenyum lembut. Sedangkan Raja Chu Tianji seperti biasa terlihat dingin tak tersentuh. Dan Xi Yue terlihat menuntun dengan lembut tubuh kakek Kaisar. Wajahnya yang tampan terlihat lembut meneduhkan. Dan di antara para penyambut Raja dan Kaisar, terlihat wajah lembut sedang menahan tangis saat melihat wajah Xi Yue. Wanita itu berpegangan pada lengan sang suami yang terlihat juga berwajah sedih. "Ayah, siapa pria tampan itu?" ucapnya pelan. "Aku juga belum tahu Bu," ucap Dang suami. Namun saat Xi Yue semakin mendekati mereka, wanita itu tak mampu lagi menahan tangisannya. Dia hampir jatuh ke lantai saat menahan kesedihannya. Untung sang suami cepat-cepat menahannya. "Ibu, kau tidak apa-apa kan?" kata sang suami. "Ayah, kenapa dengan ibu?" tanya seorang pria parubaya seumuran ayah Lian Kun. Pada pasangan suami istri itu. "Ibumu tidak apa-apa nak," jawab pria itu. Nyonya Perdana Menteri Sang Baiki, ibu dari Lin Yun. Setelah melihat keadaan sang ibu, tidak apa-apa. Dia kembali ke temoatnya. "Ayah, kenapa pemuda tampan itu memiliki kemiripan dengan dia? Siapa dia ya?"
Ucap Nyonya Sang Baiki pelan. Aku juga tidak tahu Bun. Coba nanti kita tanyakan pada Kaisar tua. Ucap Perdana Menteri dengan pelan. Pembicaraan itu hanya bisa didengar oleh kedua orang itu sendiri. Walaupun ada orang di sekitar mereka, mereka tak akan bisa mendengar percakapan mereka berdua. Karena mereka merupakan kultivator yang sangat tinggi. Ibu harus sabar. Kita pasti akan tahu siapa dia. Dan apakah dia mempunyai ikatan dengan putra bungsu kita. Ucap Perdana Menteri Sang Baiki. Sedangkan Lin Yun terlihat menahan marah saat melihat begitu dekat Si Yue dengan kakek kaisar. Bedebah. Bagaimana bisa pria brengsek itu bisa bertemu dengan kakek kaisar? Sedangkan aku yang sudah lama tinggal di kerajaan ini dan keluar masuk kerajaan tidak sempat berbicara dengan beliau, apalagi sampai bertegur sapa dengan beliau. Tapi dia, dengan seenaknya berjalan bersama kaisar tua dan yang mulia raja. Dasar pria brengsek. Apa dia nggak sadar diri? Dia itu seorang pria, apa dia pantas ingin merayu yang mulia? Dan dia adalah rakyat miskin, tak tahu diri. Baik, karena kau sudah membuatku marah, ku akan merasakan akibat dari perbuatanmu. Lagian kemana penjahat yang aku bayar tempo hari? Brengsek, mereka telah mengambil uangku tapi pekerjaan tidak mereka laksanakan. Atau, mereka tidak bisa mengalahkan mereka. Tidak, itu tidak mungkin. Pasti mereka tidak melakukan tugas mereka. Dasar pria-pria brengsek. Umpat Lin Yun dalam hati. Sedangkan Si Yue masih bersama raja dan kakek kaisar. Tiba-tiba seorang gadis cantik dan lincah menghampiri mereka. Kakak, kenapa kalian baru datang? Aku merindukanmu. Seru gadis yang seumuran Si Yue. Mungkin juga lebih tua gadis itu. Pinger, jaga sikapmu. Ini di muka umum putri. Ucap raja dengan sikap dingin. Cek, kakak, emangnya kenapa? Aku adikmu dan aku merindukan kakak dingin dan tampan yang aku sayangi. Ucapnya sambil bergayut manja di lengan sang raja. Akhirnya Raja Chu Tianji tak bisa berkutik. Dia hanya bisa membiarkan gadis yang dipanggil Pinger itu berjalan di sampingnya. Mereka berjalan melewati para pangeran dan putri yang berdiri dengan tenang di sepanjang jalan menuju istana. Si Yue dengan tenang berjalan bersama kakek kaisar. Yue, gadis Lin Yun menatapmu dengan penuh kemarahan. Ucap Tiger. Benar Yue. Dia menatapmu bagai mau menelanmu bulat-bulat. Ucap Feng Kui sambil tertawa. Hei, siapa Lin Yun? Kenapa dia marah pada Yu Yueku? Tanya Xiao Tu yang baru keluar dari dalam ruang teratai. Xiao Tu, kau keluar. Bagaimana Twins Naga? Ucap Si Yue kaget. Aman Yu Yue. Mereka bersama Zuzaku. Ucap Xiao Tu. Zuzaku. Kenapa mereka bisa bertemu Zuzaku? Tanya Si Yue heran. Zuzaku sendiri yang datang menemui mereka. Jawab Xiao Tu. Oh, ya sudah. Ayo kita ikuti kakek kaisar ke istananya. Jawab Si Yue. Dan akhirnya ketiganya tetap berada di pundak Si Yue. Karena bentuk mereka yang kecil dan cantik, setiap orang yang melihat mereka, menganggap mereka hanya hiasan baju saja. Apalagi baju yang Si Yue pakai. Berwarna kuning dan ada haris putih di tangan dan pinggang. Hingga sesuai dengan warna mereka. Sedangkan bulu tiger bagai hiasan leher baju yang berbulu. Para tamu pun mengikuti mereka masuk ke dalam balai pertemuan di dalam istana.
Kakek segera duduk di singgasana yang memang sekali dia duduki jika dia berasa di balai pertemuan itu. Sedangkan sang raja segera duduk di singgasana sang penguasa. Setelah mengantar kakek kaisar untuk duduk, si Yue bermaksud untuk duduk bersama guru dan kedua temannya. Namun raja berucap, "Yue, duduklah di dekat kakek," ucapnya kembut. "Tapi yang mulia, biarkan hamba duduk bersama guru," ucap si Yue menolak. "Lalu kalau penyakit kakek kambuh bagaimana?" tanya sang raja di depan semua orang. Akhirnya si Yue terpaksa menuruti omongan sang raja. Dia duduk di dekat sang kakek yang memang masih ada satu bangku kosong. Dan semua keluarga kerajaan juga mulai duduk di tempat mereka. Setelah menanyakan masalah kerajaan, raja memberikan waktu pada semua orang yang hadir di pertemuan untuk bertanya. Dan pada saat itulah Perdana Mentel Sang Baiki menanyakan soal si Yue. "Maaf yang mulia, kalau hamba boleh tahu, siapa sebenarnya pemuda yang kini sedang bersama kaisar tua itu?" ucap Tuan Perdana Menteri Sang Baiki. Terlihat Perdana Mentel bersama sang istri menatap si Yue penuh perhatian. "Oh, dia dokter khusus kakek, dan juga murid utama guru Yuanxi. Namanya si Yue," ucap raja dengan datar. "Si Yue," kata Perdana Menteri Sang Baiki sambil menatap si Yue. Terlihat wajah tampan itu sedang sibuk sendiri membantu sang kakek kaisar minum dan membetulkan kain selimut yang ada di bangkuan kaisar tua. "Maksud yang mulia?" tanya Tuan Sang Baiki. "Dia murid terpilih ketiga guru sekte Tapak Dewa. Dan dia juga dokter yang telah menyelamatkan kakek kaisar dari kematian," ucap raja menjelaskan. "Jadi dia juga seorang dokter?" tanya Tuan Sang Baiki dengan wajah kaget. "Benar Tuan Baiki," ucap raja. "Apakah dia penduduk alam tengah?" tanya Perdana Menteri lagi. "Dia penduduk kota dingin," ucap raja menjelaskan. Tuan Sang Baiki terdiam. "Masih ada yang ingin kau tanyakan?" tanya raja. "Tidak yang mulia," ucap pria yang seumuran kakek si Ronghu. "Ada pertanyaan lainnya?" tanya raja lagi. "Yang mulia, kenapa pria yang berasal dari alam tengah diperbolehkan mendekati kaisar tua? Kita ini lebih mulia dari mereka. Kita lebih pandai dan cerdas dari mereka, lalu kenapa pria muda seperti dia diperbolehkan masuk dan duduk berdampingan dengan kaisar tua? Bukankah di sini juga masih banyak tabib atau dokter?" Sebuah suara terdengar memprotes keberadaan si Yue di dekat kaisar tua. Ternyata suara itu berasal dari pria yang duduk dekat dengan Nona Lin Yun. "Benar yang mulia. Tidak seharusnya kaisar ditangani oleh pria rendahan seperti dia," ucapannya lembut. Tapi masih dapat dirasakan kalau ucapannya bernada sombong dan menghina. "Lalu menurutmu siapa yang pantas menyembuhkan kakekku?" tanta raja dingin. "Bukankah masih ada dokter kerajaan yang mampu menyembuhkan kakek kaisar tua? Jika itu masih kurang, masih banyak lagi dokter atau tabib lainnya yang ada di kerajaan ini," ucap Lin Yun dengan nada menasehati. Wajah Raja Chu Tianji terlihat semakin dingin. "Kalau begitu kau tanyakan pada dokter kerajaan yang sekarang ada di sini apa yang dia lakukan saat kakek dalam keadaan kritis. Lalu siapa lagi yang akan kau tunjukkan padaku? Lalu kau bisa mengatakan pada mereka apa saja yang mereka lakukan untuk menyembuhkan kakek." "Oh iya, aku hampir lupa. Bukankah kau gadis yang memiliki darah Phoenix?
Yang aku tahu gadis berdarah Phoenix merupakan ahli pengobatan. Dan yang aku dengar juga, dia memiliki keahlian dalam pengobatan akupuntur jari emas. Lalu saat kakek kaisar tua sakit, kenapa kau tidak bisa apapun soal pengobatan? Malah sekarang kau menunjuk seseorang yang memang sudah tidak mampu mengobati kakek kaisar. Dan kau malah menghina dokter yang telah merawat kakek. Ucap raja, tajam dan langsung membungkam mulut Lin Yun. Mendengar ucapan raja, pria yang tadi mengucapkan kata-kata yang menghina si Yue sebelum Lin Yun berbicara, kini terlihat akan pergi. Namun sepasang tangan kuat memegang bahunya. Mau kemana tuan? Ucap Ye Mai yang sudah berada di dekatnya. Hei, ada apa ini? Aku akan kemana? Itu bukan urusanmu. Seru pria itu marah. Kau telah menyinggung yang mulia raja, jadi itu sudah menjadi urusanku. Ucap Ye Mai. Ye Mai, bawa dia kemari. Ucap raja. Dan saat pria itu dibawa pergi menghadap raja, terlihat wajah Lin Yun memucat. Dengan wajah takut pria itu berdiri di hadapan raja. Duduklah. Ucap Raja Chu Tianji dingin. Semua orang menatap ke arah pria itu. Perlahan pria itu duduk di depan raja. Kau tadi sengaja menghina dokter yang merawat kakek kaisar. Apakah kau seorang dokter atau tabib? Tanya raja dengan wajah dingin. Ampun yang mulia. Hamba bukan tabib ataupun dokter. Hamba adalah seorang pelajar. Ucapnya dengan wajah pucat. Lalu kenapa kau menghina tamuku? Apakah kau tahu siapa dia dan dari mana dia berasal? Tanya raja dengan nada semakin dingin. Ampun yang mulia. Hamba tahu dia seorang murid bodoh yang baru saja akan menjadi murid guru yang Sing. Tapi dia tidak pantas memeriksa yang mulia kaisar tua. Pria seperti itu mana mungkin memiliki kemampuan pengobatan. Ucap pria itu dengan nada yakin. Begitukah? Lalu apakah kau bisa? Tanya raja kembali. Ampun yang mulia, hamba bukan seorang dokter ataupun tabib, tapi dengan melihat yang mulia kaisar tua, semua orang pasti tahu penyakitnya. Ucapnya dengan tenang. Begitu. Lalu apakah kau tahu penyakit kakek kaisar tua? Tanya raja dengan menatap wajah pria itu dengan tatapan marah. Itu. Bukannya penyakit yang mulia hanyalah penyakit tua yang tidak terlalu parah. Ucapnya dengan nada sok tahu. Lancang sekali mulutmu. Kau pikir hanya penyakit biasa yang diderita kakek kaisar ha? Kau tahu. Berpuluh dokter dan tabib yang telah memeriksa dan berusaha menyembuhkan kakek kaisar. Dan kau tahu siapa yang terakhir berusaha menyembuhkan kakek? Dia guru besar Yang Si dan guru Wang. Tapi mereka belum bisa menemukan obat untuk kakek kaisar. Dan kau sekarang mengatakan kalau kakek menderita penyakit biasa seperti para orang tua. Dasar pria bodoh. Dan kalian para penjaga. Kenapa kalian membiarkan orang seperti ini masuk ke dalam istana? Seru raja marah. Mereka semua terdiam. Tiba-tiba seorang pelayan yang kebetulan ada di sana maju dan berkata, "Maaf yang mulia. Hamba ingin mengatakan sesuatu." Ucap pelayan itu sambil bersimpu dan menunduk memberi hormat. "Katakan, apa yang ingin yang kau katakan?" Ucap raja datar. Hamba melihat pria ini masuk bersama Nona Lin Yun dari pintu samping. Ucap pelayan itu. Kapan itu? Tanya raja lagi. Beberapa waktu yang lalu setelah kedatangan Anda. Jawab pelayan itu lagi. Bohong. Dia berbohong yang mulia.
Hamba sejak tadi berada di sini. Ucap Nona Lin Yun. Saya bisa membuktikan kalau Anda lewat di samping istana. Ucap pelayan itu lagi. Apa buktinya? Kata Lin Yun menantang. Coba Anda lihat di alas kaki Anda, juga ujung baju putih Anda. Di sana pasti ada tanah merah dan nida tanak merah di baku auti Anda. Yang sempat Anda injak, begitu juga denga. Pria itu yang mulia. Ucap pelayan itu. Mendengar ucapan pelayan, semua orang menatap pada kaki dan ujung baju Lin Yun serta pada kaki pria itu. Dan bebar saja, mereka melihat kotoran tanah merah pada sepatu dan gaun putih Lin Yun. Begitu juga di alas kaki pria itu. Akhirnya mereka berdua rak bisa mengelak lagi. Aku tahu kau disuruh wanita bodoh itu untuk menghina dokter kakek kaisar. Dan apakah kau tahu, orang yang kau turuti perintahnya tidak bisa berbuat apapun pada penyakit kaisar tua. Jangankan dia yang hanya seorang murid. Gurunya pun tidak mampu menyembuhkan kakek kaisar. Dan sekarang kau malah menghina orang yang telah menyembuhkan kakekku. Lalu sekarang hukuman apa yang harus kujatuhkan padaku ha? Seru raja marah. Ampun. Ampun yang mulia. Ampunkan hamba. Nona Lin Yun mengatakan kalau Anda terkena guna-guna pria itu. Dia berkata kalau pria miskin ini hanya menginginkan Anda, dia telah merusak Anda. Karena itu jika hamba ingin menyelamatkan yang mulia, maka jalan satu-satunya adakah mengusir dia dari kerajaan ini. Ucap pria itu membuat semua orang yang ada di ruangan itu terpanah tak percaya. Bohong. Bohong. Mana mungkin hamba mengatakan kalimat seperti itu yang mulia. Dialah yang telah menghasut hamba untuk memprovokasi yang mulia. Hingga wanita itu pergi dari kerajaan ini. Seru Lin Yu menyangkal ucapan pria itu. Namun sang raja sudah sangat marah. Terdengar teriakannya. Pengawal. Tangkap pria ini. Penjarakan dia karena telah berani mengacau penyambutan kaisar tua dan raja yang baru datang. Dan untuk kau Nona Lin Yun. Karena aku masih melihat wajah Tuan Sang Baiki yang merupakan sahabat kakek kaisar, maka kau mendapat hukuman mulai saat ini kau tidak boleh masuk ke dalam istana ini. Dan aku berharap kau tidak juga terlihat di sekitar istana kekaisaran. Ucap raja dengan wajah dingin. 2R. Bagai disambar petir saat Lin Yun mendengar ucapan pria yang selama ini dia kejar memutuskan hukuman untuknya, yaitu menjauh dari istana. Dan itu berarti kalau dia akan semakin jauh dari sang raja. Yang mulia. Mohon ampun. Ampunkan hamba yang mulia. Hamba minta maaf. Hamba akan meminta maaf pada dokter penolong kaisar, tapi hamba mohon jangan hukum hamba menjauh dari istana. Ucapnya dengan nada memohon. Tidak. Aku tidak butuh permintaan maafmu, kau telah dengan sengaja menghina tamuku. Ucap raja dingin. Kau memang salah wanita muda. Kau tidak puas saat kau melihat si Yue menjadi murid kami. Masih kurang kau ucapan pada kami saat di turnamen di alam tengah kemarin. Dan kini kau kembali menghina muridku. Beruntung aku saat kau meminta diriku menjadi gurumu, aku menolaknya. Ucap guru yang si dengan wajah terlihat marah. Mendengarkan perkataan dari guru besar yang si. Udahan dulu ya. Maaf agak pendek karena seperti biasa autor dalam keadaan sibuk. Janda. Lupa like, vote dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Kembali ke kerajaan Darga. Episode berikutnya.
Lin Yun vs SIYUE.